ras dan lain-lain lah. Nah itu, kalian bisa diterima dengan dalam kondisi apapun dan kalian tidak dihakimi di lingkungan itu. Kalian aman aja gitu. Kalian ada di sini, kakak-kakak kalian bagus semua, itu kondisi yang bagus. Itu ngasih kalian rasa aman. Kemudian yang kedua, lingkungan yang saling mendukung. Weh, besok kita mau UAS. UAS masih UAS ya namanya. Besok kita mau UAS. Bagaimana kalau 2 hari ini sebelum UAS kita belajar bareng? Nah, itu kalian berada di lingkungan yang saling mendukung. Itu pertahankan kalau kalian punya lingkungan itu. Kalau nggak ada, kalian bentuk. Pada saat kalian bentuk, itu kalian akan ketemunya dengan orang-orang yang sama-sama mau tumbuh, sama-sama mau berkembang. Itu kalian akan dapat di lingkungan itu kalau saling mendukung. Apa bagianmu? Tugasmu? Saya disuruh antar proposal, tapi tidak tahu ke jalan ke sana, tidak tahu kak juga naik motor. Ada di motorku, sama-sama ke jalan. Nah, kalian sudah berada di lingkungan di mana kalian di situ sudah saling mendukung. Pertahankan teman kayak gitu. Pertahankan lingkungan organisasi kalian kalau kayak gitu. Organisasi itu kan kayak kelompok kecil ya. Bisa kelompok kecil, bisa kelompok besar. Yang ketiga itu mendorong kemandirian. Artinya membantu kita untuk berkembang, tidak hanya bergantung terus. Kayak misalkan kalian lagi mengerjakan soal matematika aljabar. Nah, teman-teman kalian, saya datang, apa kau kerja? Ini, saya ini lagi kerja soal aljabar, tapi saya pusing. Coba kulihat, deh, sini bisa kerjakan kok. Itu lingkungan tidak, memang niatnya baik. Sini bisa kerjakan kok. Sudah nih, ini jawabannya. Lingkungan itu, teman itu baik niatnya, tapi nggak bikin kalian tumbuh, nggak berkembang. Dalam hal ini harusnya tuh, cara kerjanya begini, ini tambah ini, lakukan ke ini dulu, rumusnya ini, silahkan kuadratkan. Misalkan jalannya begini, langkah-langkahnya gini, cari dulu angka ininya, hitung, dapat hasilnya. Itu lingkungan dan kawan-kawan yang membuat kalian tumbuh. Bagaimana caranya saya bisa melangkah dari sini ke sana? Ada gampang lagi sini miku gendong kok. Niatnya baik, tapi nggak melatih kalian. Kalau teman atau lingkungan yang ingin melihat kalian tumbuh dan berkembang, jalan mau pelan-pelan, latihan sampai di tujuan. Nah, itu teman kawan yang baik. Meskipun yang pertama juga niatnya baik. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang crab mentality. Crab mentality ini sering dikaitkan dengan mental kepiting. Karena melekat dengan sifatnya kepiting. Jadi si mental kepiting ini adalah pola pikir dan sikap negatif ketika seseorang tidak senang melihat orang lain berkembang atau berhasil, lalu berusaha menjatuhkan atau menghambat. Istilah ini diibaratkan seperti kepiting dalam ember. Jadi pada saat ada kepiting 4 atau 5 biji dalam satu ember, kemudian ada satu kepiting yang mau keluar dari ember, mau meloloskan diri, itu kepiting lain akan ambil keluarkan capit temannya yang mau naik. Jadi misal ada kepiting yang mau keluar, dia udah sampai di tengah-tengah, datang temannya kepiting lain, capit, tarik dia masuk kembali. Itu mental kepiting. Jadi dia tidak akan biarkan temannya mencapai ke puncak. Pada saat ada yang sudah usaha naik, datang lagi, capit, tarik. Itu mental kepiting.
Mental yang nggak mau lihat orang lain tumbuh. Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah, itu ciri mental kepiting. Lanjut. Nah, ini tambahannya. Gimana sih? Bagaimana kita melihat bahwa orang-orang atau kawan-kawan atau teman-teman atau keluarga kita itu punya mental kepiting? Ini. Pertama, dia suka meremehkan pencapaian. Kalian besok-besok, jago tahu itu, anak OSIS, berprestasi lagi, sudah juara 1 lomba kalau di SMK LKS ya, lomba sains lah, lomba sains. Nah, dia juara lomba sains, datang temannya, dede, beruntung gitu, ku tahu gitu, enggak begitu dia nuna, Pak gitu. Kalau kalian dapatkan teman-teman begitu, itu udah mental kepiting. Selalu meremehkan pencapaiannya. Jadi kalian jangan hebat atau jago iya, juara 1. Tidak, enggak begitu itu. Gitu, Pak ji, atau mana guru itu. Makanya kayaknya bocor ke soalnya. Ini adalah ciri teman yang akan menghambat kalian. Tinggalkan aja kalau ada kawan-kawan begitu. Jangan kalian pertahankan kawan-kawan mental begitu. Kecuali dia udah paham bahwa saya ini punya mental kepiting dan saya mau berubah. Paham kalau itu salah. Itu salah. Yang kedua, ya itu tadi, sindiran terhadap keberhasilan, suka cari muka. Kalau ada teman-teman yang senang sekali cari muka dengan menjelekkan orang lain, itu ciri mental kepiting. Datang menghadap ke guru, Bu, itu Bu, tadi kuliah ki merokok di sana, kumpul-kumpul ki di warkop jina kerja. Kalau padahal ini sudah miku ajak belajar. Itu adalah kawan-kawan yang menjelekkan kalian untuk bisa naik cari muka, dapat perhatian. Itu kedua ciri mental kepiting. Dia senang sekali jelekan orang, senang sekali cari perhatiannya orang dengan menjual gosipnya ini kawan-kawannya untuk mendekatkan dirinya dengan misalkan sama kepala sekolah kah, atau apakah sama pembina OSIS-nya kah. Nah itu teman-teman, saya harap dengan apa yang kalian pelajari dari Jumat sampai selesai nanti ini, kalian terapkan, itu tidak akan rugi. Semoga jadi perbaikanlah untuk pribadi kalian. Yang ketiga, ini tidak memberikan dukungan, ini suka menjatuhkan atau suka mengucilkan. Pada saat saya di kelas, kemudian ada yang hebat, ada yang berprestasi, ada yang menang, otomatis saya akan merasa kalah. Pada saat saya merasa kalah, saya akan menghasut teman-teman untuk mengucilkan si pemenang itu. Inilah jeleknya mental kepiting. Dia mau pada sih itu, sekali itu, sosok pintar tongi, sok jago gitu. Ini kita di sini mah dok, belajar kisah aja, anak-anak kumpul-kumpul, nggak usah di situ sibuk. Biar tongi dia itu kalau mau belajar, dia mau ikut. Mending kita ngopi maki di luar, atau mending kita ke kantin nih, biar dia kalau masih mau belajar. Itu kawan-kawan yang memiliki mental kepiting. Si pemenang yang hebat tidak apa-apa, tidak mengganggu kalian, tapi karena adanya si manusia yang merasa kalah ini, manusia yang dangkal-dangkal ini, menjelekkan anak-anak yang sudah bagus, karena dia merasa kalah, sudah merasa kalau saya tidak bisa ikuti
capaiannya, saya akan tarik dia berada di level saya. Saya akan membuat dia bagaimana tidak ada temannya, kemudian nanti ikut sama saya. Akhirnya tidak belajar nih. Nah, itu mental kepiting. Kalau dia tidak bisa mencapai tujuan sama kayak kalian, misal kalian ini udah belajar, udah ikut organisasi, kalian udah ada di level 3, datang teman kalian yang di level 1, nggak bisa naik ke level 3 karena tidak tahu ilmunya, tidak tahu prakteknya, dia akan tarik kalian kembali ke level 1. Itu adalah upayanya. Itu upayanya mental kepiting. Karena dia merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Dia dapat ancaman. Nah, kalau misalkan di benak teman-teman, adik-adik saya masih ada yang pemikiran-pemikiran itu, segera dihilangkan. Karena kalian sudah paham ilmunya. Kalaupun insya Allah tidak ada kalau adik-adik saya. Tapi pun kalau ada, karena namanya, soalnya kita ini kan manusia. Pun kalau ada, kalian hilangkanlah pikiran kayak gitu. Nah, mengapa mental kepiting ini terjadi? Kenapa sih ada manusia yang punya mental kepiting? Itu tadi, tidak adanya rasa percaya diri, insecure. Dia emang nggak yakin. Nggak yakin aja kalau saya belajar, saya bisa sepintar dia. Makanya mending saya tarik kembali ke circleku yang tidak mau belajar. Nah, itu. Yang kedua, menganggap peluang itu terbatas. Menganggap bahwa misalkan kita pada satu kelas ada yang berprestasi, si mental kepiting itu menganggap bahwa tempat mencari prestasi itu hanya di dalam kelas. Pikirannya itu sempit. Dia nggak pikir bahwa masih ada olimpiade tingkat kota, ada olimpiade tingkat provinsi. Dia hanya menganggap bahwa prestasi itu hanya dicapai dalam lingkup satu kelas saja. Orang yang tidak bermental kepiting, dia akan mengira di kelas gini, mending saya fokus ke misal saya jago bola voli, mending saya fokus bola voli, ikut olimpiade nasional. Jadi orang yang tidak punya mental kepiting, tidak bermental kepiting, dia akan melihat peluang itu lebih luas, tidak hanya dalam lingkup kelas yang sangat sempit, tidak hanya menganggap prestasi itu juara satu. Jadi pada saat adik-adikku ini sudah menghilangkan mental kepiting dalam poin peluang itu terbatas, kalian akan mencari prestasi di bidang lain. Kalian akan menganggap bahwa prestasi itu tidak hanya ranking 1 di kelas. Prestasi itu saya bisa jadi juara tenis meja, juara sepak bola, silahkan untuk yang olahraga. Atau untuk lomba desain, silahkan untuk yang teman-teman yang senang desain atau yang senang bahasa, puisi atau apa, silahkan kalian kembangkan. Jadi kalau kalian mental kepiting hanya menganggap bahwa prestasi itu hanya di kelas, bukan melihat prestasi se-Indonesia, masih ada prestasi internasional. Itu pada saat mau kuliah, misalkan mau selesai nanti, kalian hanya menganggap tempat kampus itu ada satu, dan kalian hanya ingin bersaing. Makassar, Unhas ya, paling bagus ya Unhas ya, Makassar. Nah, pada saat kalian hanya menganggap, pesaingku ini banyaknya daftar di Unhas, kalian hanya melihat peluang prestasi itu kalau kalian berhasil mencapai Unhas, padahal masih ada kampus bagus di Indonesia, ada UI, UGM, ITB, ada stan lah kampus saya ya. Ada stan kalau mau kedinasan. Jadi masih banyak kampus, kalau kalian mau negeri silahkan ambil, kalau mau kedinasan ambil kedinasan. Jadi perkuliahan itu tidak hanya sebatas di kota tempat kalian berada, karena itu saya alami dulu.
teman-teman, saya pernah grab mentality, bukan, saya pernah mengalami hal itu, bahwa melihat peluang itu hanya dalam kota ini, peluang kuliah. Sebelum, jadi kita teman anak-anak di SMK 5, di STM, notabene-nya kan jurusannya teknik, basic saya teknik, saya dari teknik elektro, basic saya teknik. Kemudian hanya melihat bahwa kampus paling bagus itu, kalau enggak ITB, enggak bisa ITB, Poltek. Coba, apa kampus teknik selain Unhas Teknik sama Poltek di Kota Makassar? Saya yakin, kalau sekarang mungkin bagus semua nih. Tapi akhirnya melihat sebuah peluang itu tidak hanya sebatas di Kota Makassar, bahwa masih banyak ternyata kampus. Akhirnya melangkahlah saya ke kampus kedinasan. Nah, akhirnya belok. Semua ilmu teknik itu nggak ada saya pakai. Berangkatlah saya kuliah di STAN, kemudian belajar di jurusan perpajakan, meninggalkan semua apa yang saya capai di STM. Nah, semoga ada. Nah, ini menggambarkan bahwa peluang itu sebenarnya banyak. Teman-teman jangan melihat, jadi ke depannya teman-teman mau kuliah, mau kerja, itu pilihan teman-teman. Tapi tetap saran dari saya, tetap kalau misalkan kalian bisa kuliah, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan berhenti belajar. Kakak udah, meskipun udah 9 tahun jadi PNS, tetap masih kuliah, saat ini masih kuliah. Jadi nggak perlu kalian kok kuliah lagi, belajar aja. Tapi kalau nggak bisa kuliah non akademik, yang jelas kalian belajar. Jangan stop lah. Poin ketiga, takut ketinggalan sendiri di bawah. Sama sih kayak tadi. Pada saat dia nggak bisa naik, mau nggak mau dia cari teman-teman yang ada di bawah. Atau nggak bisa tarik temannya yang di bawah. Nah, lanjut. Nah, bagaimana kita cara atasi mental kepiting? Yang pertama adalah psikologi keamanan. Psikologi keamanan, bangkitkan rasa percaya dirinya. Orang yang punya mental kepiting itu adalah orang yang punya ketakutan tinggi. Yakinkan dia bahwa saya ini mampu, saya ini bisa aja ini kalau belajar, Kak. Itu. Padahal ada teman-temanku yang dukung, Kak, ada teman-teman yang bantu, Kak. Nah, itu rasa aman yang muncul. Yang kedua adalah itu tadi, berikan apresiasi atas pencapaian yang dilakukan. Pada saat kalian berhasil mencapai sesuatu, kemudian kalian diapresiasi, kalian senang tidak? Apresiasi dapat hadiah, apresiasi dapat piagam. Nah, itu adalah bentuk-bentuk apresiasi. Kalian hanya juara main games dapat hadiah. Nah, itu adalah bentuk apresiasi saya kepada adik-adikku. Jadi saya mengapresiasi semangat kalian dalam bentuk itu. Meskipun ya kecil-kecil lah. Nah, jadi itu bentuk apresiasi meskipun kecil. Berikan apresiasi. Kemudian lakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi, jangan berkompetisi. Jadi pada saat orang yang punya mental kepiting ini ada di bawah dan kalian ada di atas, kalian itu bukan berlomba naik ke atas, tapi kalian akan seharusnya mestinya berkolaborasi, bikin tangga sama-sama naik ke atas. Buatkan tangga kawan-kawan kita yang di bawah ini. Nah, itu tadi, kalian misal yang ketinggalan mata pelajaran, kalian bisa bantu. Ini loh cara ngerjainnya, ini loh langkah-langkahnya, silahkan kamu kerjakan, nanti kamu akan naik level. Yang tadinya tidak paham jadi paham. Itu.
Nah, dari mental kepiting tadi kita belajar memperbaiki mental dan mindset. Perbaiki mental dan mindset kalian, karena mungkin nantilah kalau kalian belajar tentang ada yang namanya mindset, ada yang fix, ada yang grow. Bagaimana mindset itu, bagaimana kalian mengelola mindset kalian supaya dalam menyikapi suatu hal itu pemikiran yang berkembang dan pemikiran yang stuck. Pada saat menemui kendala, kalian tahu apakah harus tumbuh dan menyelesaikan masalah itu, atau kalian menyalahkan masalah atau menyalahkan ketidakmampuan diri kita untuk menyelesaikan. Nah, tapi nantilah. Nah, selanjutnya bajak laut di perahu bocor. Apa sih bajak laut di perahu bocor? Nah, perahu ini adalah melambangkan organisasi kalian. Organisasi mau OSIS kah, atau Forsisma, atau yang lain. Mau organisasi apa saja. Itu perahu melambangkan itu. Nah, pada saat menghadapi kebocoran, artinya ada masalah dalam tim ini. Ada masalah dalam organisasi ini. Ada masalah. Nah, entah itu masalah egois atau perebutan kekuasaan, paling sering di organisasi itu adalah ego. Ego itu selalu mau menang. Otak itu selalu mau belajar. Nah, ego itu dikendalikan. Nah, pada saat ego itu tidak bisa dikendalikan, pada saat itu juga kalian kalah. Dan teman-teman, yakinlah pada saat kalian emosi, kalian memperjuangkan ego kalian, itu otak kalian tuh bisa memikirkan banyak hal. Daya pikirnya itu luas. Tapi pada saat kalian emosi, otak itu akan menyempit. Yang tadinya dia segini, itu pemikirannya akan menyempit. Makanya orang yang emosi itu spontanitas ngomongnya cepat. Karena dia udah enggak berpikir lagi. Nah, itu. Pada saat kalian emosi, otak kalian itu akan menyempit daya pikirnya. Sehingga kalian tidak bisa mengelola informasi, perdebatan, dan lain-lain. Jangan mau kau begitu, salah kau memang. Tidak cocok, bukan begitu caranya. Nah, pada saat kalian pakai emosi, yang tadinya ada keputusan yang bisa kita ambil dari hasil diskusi, dikarenakan adanya emosi yang berkeliaran di otak kita itu jadi dangkal dalam pemikiran. Udah nggak mengelola baik-baik. Yang tadinya kita pikir solusi, sudah nih, kalau tidak bisa dijalankan, jangan bisa aja. Jangan mau kerja ini, jangan mau jalankan. Itu otaknya sudah tidak berpikir, sudah mau tertutup. Karena apa? Udah emosi, marah, egonya lagi diperjuangkan untuk membenarkan dirinya, padahal itu hal yang kurang tepat. Nah, itu kalian kendalikan. Pada saat kalian menghadapi masalah, tenang dulu, pikirkan solusinya. Jangan sekali-sekali kalian pakai emosinya. Pada saat kalian pakai emosi, kalian lemahkan otak kalian. Lanjut. Ada refleksi lagi. Udah cukup nih. Tinggal 10 menit waktuku. Padahal, nanti bertambah hadiahnya kelompok 7. Tolong mental kepiting. Tapi bagus teman-teman, nggak apa-apa. Sebenarnya saya juga udah sampaikan tadi hal itu kepada dia. Jadi itu dia menunjukkan bahwa forum ini adalah tempat belajar. Tidak ada yang salah. Kalian silakan berpendapat. Kita sama-sama belajar. Kalian salah itu normal.
Kesalahan atas ketidaktahuan itu wajar. Jadi jangan pernah takut salah atas ketidaktahuan. Kalau kalian udah tahu, ini kalau saya minum pasti mabok. Kalau saya minum miras atau alkohol pasti mabuk, ya itu. Udah tahu salah, dikerjakan. Nah itu. Tapi kalau kalian nggak tahu dan kalian salah, ya kan agama juga memperbolehkan. Kalau misalkan kesalahan pertama atas ketidaktahuan itu nggak berdosa kayak yang sudah tahu. Nah, masih ada kayaknya sedikit. Oh ya, ini aja. Self support. Bagaimana kalian, kalau kalian dukungan paling dasar itu adalah self support. Kalian sendiri yang mengelola. Kalau kalian merasa lelah, capek, ditindas, dihakimi, support system paling pertama adalah diri kalian sendiri. Nah, mulai dengan kelola emosional kalian, menenangkan diri saat cemas, validasi pada perasaan bahwa ini wajar, saya tidak seharusnya dikasih begini, saya ini bernilai, saya ini berharga. Nah, pada saat kalian emosional tidak stabil, silahkan kalian menenangkan diri kalian dengan diri sendiri. Sampaikan ke diri kalian bahwa saya ini hebat ya, saya ini bisa, saya pasti bisa. Hanya mungkin usahaku kurang keras sedikit, tapi kayaknya kalau usaha kalau lebih keras bisa aja ini. Nah, saya mau lulus ujian dengan nilai terbaik, bisa aja ini kalau belajar lagi. Kalau saya belajar lagi, bisa aja ini bagus nilaiku. Kalau saya mau kuliah di sini di UI, bisa aja ini kalau bagus belajarku, tekunkah dalam belajar, bisa. Nah, itu self support. Kan kadang kita belajar tidak ku tahu ki, buntu mak. Sudah milih. Mau piano saja, jalan-jalan sama temanku. Nah, itu. Kemudian pola pikir, self talk yang sehat agar tidak menyalahkan diri. Mengubah narasi dari aku gagal menjadi aku sedang berproses. Nah, tanamkan pada diri kalian bahwa saya ini tidak gagal. Kalau tidak lulus Kak di sini, tidak gagal Kak. Ini saya sedang proses belajar. Saya sedang berproses ini. Jadi ini salah satu langkah proses saya. Tapi jangan diproses terus. Mesti sampai tujuannya. Nah, jadi ibaratnya jangan gagal terus. Jangan bilang, gagal adalah sedang berproses. Gagal terus, Mak. Karena saya ini sedang berproses. Jangan. Itu. Kemudian fisik. Self support itu fisik kalian mesti bagus. Pelihara kesehatan, olahraga, jaga pola makan, perbaiki tidur. Kalian masih ini saran masukan ya secara pribadi. Kalaupun ada pendapat lain itu kalian silahkan olah. Usia kalian itu adalah usia menjaga kesehatan. Jangan tunggu usia 30 tahun baru kalian mau menjaga kesehatan. Bagi yang merokok atau vape, kalau misalkan bisa dihindari atau dihilangkan, kalau nggak bisa pelan-pelan aja. Kakak, saya bisa bilang begitu karena saya nggak merokok, jadi enak lah. Jadi jaga kesehatan kalian, fisik kalian, olahraga kalau bisa. Rutinkan. Olahraga itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, apa sih bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan? Pada saat Tuhan bilang, ini saya kasih kalian fisik yang bagus, tubuh yang sehat, tolong jaga dan pelihara ini yang saya kasih. Nah, pada saat kalian tidak jaga kesehatan, minum minuman yang tidak sehat, manis berlebihan, kemudian tidak mau olahraga, kemudian sakit-sakit, itu pada saat kalian sakit, Tuhan bilang, kan saya sudah kasih, kok tidak kau jaga? Ya sudah, saya ambil kembali kesehatannya, dikasihlah kalian rasa sakit. Untuk menguji kembali rasa syukur kalian.
Karena kalian kita udah dikasih nikmat sehat. Nah, pada saat kita diberikan, kita tinggal jaga kesehatan itu. Jangan sampai Tuhan mengambil kembali nikmatnya, barulah kita sadar bahwa kenapa kemarin tidak olahraga kali? Kenapa kemarin manis terus kumakan sampai ginjalku ini bermasalah? Udah mulai melek. Seusia kalian itu udah mulai melek teknologi. Beda dengan zamannya kakak dulu. Sedikit lagi. Nah, kemudian sosial, tidak menutup diri tapi tidak bergantung. Apa itu? Kalian tetap mesti bersosialisasi, tetap bikin relasi. Ini adalah kawan-kawan kawan-kawan kalian yang ada saat ini adalah relasi yang kalian bentuk. 10 tahun yang akan datang, pada saat kalian semua sudah sukses, disitulah relasi kalian berfungsi dengan baik. Jadi bukan kalian lihat temanku ini begini dari SMA ini enggak, tidak. Jadi sekarang kalian lagi bentuk aset. Kawan itu adalah aset. Saya bisa enggak ambil aset ini? Tidak bisa, belum tentu. Jadi kalau kita bicara aset, kesehatan itu aset, ilmu itu aset. Ilmu itu adalah aset kalian. Saya bisa enggak ambil ilmu kalian? Enggak bisa. Jadi kalian bentuklah aset kalian sendiri. Bentuk teman kalian. Teman kalian itu adalah aset kalian. Aset itu pasti akan berfungsi. Kecerdasan kalian, ilmu kalian itu adalah aset kalian. Saya enggak bisa ambil ilmu kalian. Saya minta pun ilmu kalian kasih, itu tidak sepenuhnya saya ambil. Makanya kalian ada di sini sedang mengumpulkan aset dalam bentuk ilmu, dalam bentuk informasi, dan itu yang akan kalian gunakan nanti untuk mengembangkan diri kalian. Selanjutnya spiritual, fokus pada yang lebih besar seperti iman atau makna hidup. Jadi pada saat kalian berada di titik lelah, titik capek, titik tidak mau tidak bisa kak, kata-kata itu keluar. Self support itu bisa dari spiritual, entah itu agama, keyakinan. Apa sih tujuan saya hidup? Kalau dalam Islam, tujuan kita hidup di dunia adalah untuk menguji ketaatan kita kepada Allah. Berarti saya hidup ini untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Itu kalau untuk di Muslim ya. Saya yakin semua agama juga begitu. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Masih ada? Ini support system yang baik untuk teman. Bagaimana kita menjadi support system yang baik untuk teman kita, itu kita pahami. Jadi hadir dengan sepenuh hati. Jadi kalian di sini bisa banget, bisa sekali saling support dengan memberikan hadir dengan penuh perhatian. Kadang tuh orang cuma butuh didengar, bukan jawaban. Jadi kadang saya datang, siapa namamu? Agus. Jadi begini Agus, saya ini pusing sekali, banyak sekali masalah aku di keluarga. Jangan mau tanggapi, saya ini cuma mau mengeluarkan semua keluh kesah. Kadang kan kita merasa begitu, saya ini curhat kak, cuma mau keluarkan semua unek-unek di isi kepala aku. Sebagai teman yang support system yang baik, itu biasanya dia hanya mendengar dulu. Dengarkan saja. Karena pada saat kita punya teman yang mengalami hal itu, teman yang mau curhat, biasanya dia cuma butuh didengar. Dengar mas saja. Sekali masalah aku, organisasi saya terus disalahkan, di sekolah ini susah sekali kak belajar, keluarga aku lagi mama bapak berdebat terus, saudaraku juga tidak mau lanjut kuliah, banyak nama mau kuliah, sakit kepala aku apa dan lain-lain. Kalau teman yang support sistemnya baik, pasti dia mendengar saja.
dengarkan saja curhatannya. Karena kadang kita itu hanya mau didengar. Jangan kita bahwa kenapa kok di OSIS ini tuh tidak dapat tanggung jawab. Jangan kita jadi teman. Kami memang tidak ada yang tahu. Itu gampang, tidak tahu tidak tahu kerja, atau tidak ada motormu, makanya tidak dikasih tanggung jawab. Itu bukan teman yang support system yang baik. Jangan temannya curhat, udah aku tahu kini begini, udah aku tahu kini langkah-langkahnya, kerja soal matematika. Datang temannya panjang kali lebar, oh bisa aku itu bimbingan di JILS, di ini, di mana banyak tempat bimbingan itu, bimbingan mau kok. Temannya cuma keluarkan 2-3 kata, nasihatnya sudah 1 halaman. Padahal temannya ini hanya mau mengeluarkan keluh kesahnya saja. Nah, kita sebagai support system, sebagai teman, pada saat teman kita mau curhat atau cerita, sampaikan saja. Kamu ini mau cerita butuh tanggapan saya atau tidak, Ji? Atau hanya mau didengar? Atau apakah saya butuh solusi dari saya atau tidak, Ji? Kadang teman cuma bilang, tidak, Ji, dengar mas aja. Mau aja ini curhat. Posisikan diri kalian. Teman kalian ini butuh jawaban kalian, tanggapan atau enggak? Kalau enggak, kalian dengar saja dengan sepenuh hati. Dia udah senang itu. Sudah senang. Ini yang poin kedua. Pendengar yang lebih baik. Tak perlu menasihati. Cukup kasih ruang teman kita yang punya masalah, kendala untuk bercerita. Dia hanya butuh tempat untuk mengeluarkan. Karena secara psikologis, pada saat beban berat di kepala ini menumpuk, bercerita itu bisa mengurangi 50% beban kepala. Itu secara psikologis. Ini valid. Yang ketiga, lakukan validasi atas perasaannya. Pahami perasaan mereka. Jadi kalian dukung pada saat dia curhat A, B, C, D, E, banyak masalahku, ya kalian bisa bilang, iya, benar tidak iya, pasti itu berat sekali untuk kau. Kalian pasti merasa senang pada saat didukung kayak gitu. Iya, memang saya paham masalahmu ini penuh banyak sekali tantangannya. Saya paham sekali. Dia merasa bahwa pada saat kita cerita, kita merasa lawan bicara itu ada di posisi kita. Saya paham. Saya paham itu berat untuk kau. Paham ya, itu tantanganmu, susahnya bukan main. Pada saat kalimat itu saja yang keluar, kalau ada teman tak curhat, pasti senang sekali. Kalian sudah jadi support sistemnya, dan kalau kalian menemukan teman yang begitu, kalau bisa ikati baik-baik, jangan kalian lepaskan. Itu adalah teman yang cocok, teman yang akan bisa menemani kalian tumbuh. Yang kelima, pahami keterbatasan. Apa maksudnya? Kamu tidak bisa menuangkan air atas dari gelas yang kosong. Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Apa artinya? Gimana? Coba. Sebelum kita memberikan perhatian dan kasih sayang orang lain, kita harus lebih memberikan perhatian dan kasih sayang ke diri sendiri. Nah, betul. Kemudian saya tambahkan lagi atas kalimat indah ini. Pada saat teman kalian merasa curhat ke kalian tentang kesehatan, mau ke cerita ini, Agus, sakit sekali di perutku sebelah sini. Tidak 3 hari saya tidak tidur karena ini sakit sebelah sini. Agus, kalau tidak tahu ilmu medis, jangan kasih, itu kayaknya paru-parumu bermasalah. Itu tambahan atas ini. Jadi karena pada saat, kita nggak bisa ngasih saran kepada
orang kalau kita nggak tahu. Jadi support system yang baik itu pahami kalau kamu terbatas soal ilmu itu, ilmu kesehatan, sarankan ke temanmu, ke dokter mau saja, mau saya temani. Itu kamu sudah jadi support system yang baik dan memahami keterbatasanmu bahwa kamu tidak paham tentang ilmu kesehatan dan sebab-sebabnya dia sakit perut. Sebagai support system yang baik, kamu menawarkan bahwa bagaimana ini mau ke dokter rumah sakit ini, kalau takut kok nanti saya temani. Kalau kamu takut-takut ke dokter, nanti saya temani kok. Itu poin yang keempat. Jadi kita memahami bahwa kita punya keterbatasan atas segala sesuatu, jangan langsung kasih saran juga ke teman-temannya. Kalau kita sendiri tidak memahami, sarankan saja kepada ahlinya. Atau mau ke psikolog, atau mau ke guru BK. Kalau takut kok ketemu Pak Uga, nanti saya temani kok. Itu support system dari teman. Ketiga amanah. Ini yang perlu kalian pegang baik-baik dan jangan pernah kalian lepaskan dari otak kalian, hati kalian, yaitu adalah kepercayaan. Pada saat teman datang menceritakan masalahnya kepada kita, sebenarnya dia sedang menitipkan rapuhnya dirinya kepada kita. Jadi lukanya itu lagi dititipkan kepada kita. Tolong, ini lukaku, jaga lukanya. Dia sedang menitipkan bagian rentan dari dirinya, dari bagian luka, bagian yang rentan, bagian yang rapuh. Ini Agus, saya titip ini. Saya datang curhat, saya titip rentannya saya kepada kau. Jangan kita, itu Uga, sakit sekali hatinya, diputusi pacarnya. Baru juga saya titipkan curhat ke Agus pergi gosipi kak. Jadi pada saat ada teman kalian yang curhat, kalian simpan baik-baik rahasianya. Itu kalian sudah jadi support system yang baik. Jangan kalian, saya datang cerita soal keluarga, saya ketemu lagi temanku, meskipun saya baku baik dengan ini teman, itu rahasianya dia titipkan ke saya, dia amanahkan, karena menganggap saya ini adalah orang yang bisa menjadi pendukungnya. Nah, saya ini pergi ceritakan ke temanku, dia itu gak tadi, masa cerita dong, kasihan lagi berkelahi orang tua apa dan lain-lain di keluarga, itu tidak konsen belajar, itu kapan juga malas datang sekolah, muncul pendapat yang tidak seharusnya keluar, muncul pendapat itu kapan tidak malas kita sekolah karena itu, padahal bisa jadi ada faktor lain menimbulkan kalian memfitnah. Itu. Jadi pada saat ada teman kalian curhat, cerita masalahnya, kalian simpan baik-baik. Simpan baik-baik rahasianya. Karena pada saat dia memilih curhat kepada kalian, itu kalian dianggap adalah support system dan kepercayaan. Satu kali kalian, kepercayaan itu seperti uang. Pada saat saya menitipkan uang kepada kalian, dan kalian belanjakan itu uang yang saya titipkan kalian belanjakan, sudah tidak ada lagi kepercayaan, karena uang itu sudah tidak ada. Uang itu udah hilang, bukan uang, mata uangnya, betul uang bisa diganti. Jadi kepercayaan itu adalah mata uangnya. Pada saat mata uangnya kalian hilangkan, sudah tidak ada lagi mata uang itu, udah nggak ada. Itu konsep kepercayaan. Lewat main ya, masih ada habis nih. 5 menit lagi nanti
Saya ini aja dulu, tunggu. Ini saya lihat, tunggu. Nah, teman-teman, nah, ini nanti tolong saya titip, nanti kumpul di panitia, siapkan 1 lembar kertas, nanti aja, selesai aja, nanti kasih ke panitia, itu tentang apa dan apa yang boleh dan jangan digunakan, bagaimana cara yang boleh dan bagaimana cara yang tidak boleh kita gunakan berkomunikasi dalam organisasi di Forsisma. Nah, itu bebas, isi pikiran kalian silakan dituangkan. Gak ada menghakimi atas isi pikiran itu bebas. Jadi kalian boleh berpendapat di situ. Jadi nanti dikumpul aja, karena saya juga mau lihat pendapat adik-adik saya. Gimana ya? Tolong, ini saya minta bantu. Nah, lanjut. Nah, ini aja 3. Nilai penting dalam penerapan organisasi. Kita terapkan 3 ini dalam organisasi. Yang pertama, konsep ta'aruf, saling kenal. Lebih dari sekedar namanya. Kita perlu mengenal karakter dan kondisi teman kita. Siapa namanya? Clara. Ada R-nya. Misalkan kita punya teman yang tiap hari, jadi jangan kita hanya mengenal teman itu namanya saja, Clara, Agus, dan lain-lain. Tapi pahamilah teman kalian pada saat, kenapa ini musuh-musuh mukanya? Kayaknya ada masalahnya. Itu kalian mesti ta'aruf, saling kenal. Bukan hanya ta'aruf dalam pernikahan. Jadi kenali teman kalian kalau ada gestur yang berubah. Ini kenapa pulang sekolah langsung pulang, biasanya ikut di belajar kelompok, ada masalahnya kapan? Itu kalian pahami, supaya kalau kalian memahami kondisi teman kalian, kalian tidak langsung menjudge, tidak langsung menilai negatif. Langsung pulang, baru besok-besok kita lagi diajar, sudah bikin janjian mau belajar, dia langsung pulang. Sebelum kalian menghakimi teman kita kayak itu, pahami dulu kondisinya. Jadi kenali kalau misalkan dia, mukanya kayaknya ini ada masalah, lagi banyak sekali pikirannya. Itu. Kemudian yang kedua, saling tolong menolong. Tolong menolong bukan berarti kita kerjakan tugas secara buta, tapi saling meringankan beban. Misalkan divisi mau bawa surat ke kepala sekolah, dari OSIS ke kepala sekolah, atau ini deh, mau bikin proposal dari OSIS ke kepala sekolah, permintaan dana. Agus yang bertanggung jawab. Agus bilang, udah, muka dulu ke rumah sakit, lihat orang tuaku. Sebagai penerapan nilai ini, saya datang ke Agus. Oh iya Agus, pergi mau ke rumah sakit, ini proposalnya nanti saya bantu buatkan, nanti saya bantu buatkan kok. Nanti setelah saya bantu buatkan, kau cross check nih, ini mau jenguk orang tua. Ini kalian menerapkan saling tolong menolong. Oh, mau kau pergi ke sini? Iya, oke. Mau kau sini saya kerjain. Setelah saya kerjakan ini, nanti kau cross check, karena kau punya tanggung jawab. Kalau ada yang mau kau tambahkan, silahkan tambahkan. Kalau ada yang mau kau kurangi, silahkan kurangi. Ini saya buatkan kau secara general proposalnya, karena kau punya tanggung jawab. Cross check ini finalisasinya. Itu kita sudah menerapkan ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian tawasul, saling menasihati. Menjadi support system bukan berarti kita selalu setuju dengan kesalahan teman. Justru karena kita sayang,
kita berani menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau teman salah, bilang salah. Jangan kita bilang, temanku ini, iya pukul bidok. Itu, masa si Agus ini, nah jelek-jelek tadi, oh iya, pukul itu Agus. Masa tidak bisa dikasih begitu? Agus tolong jangan, namanya saya sebutkan sejak tadi, jangan dibawa perasaan. Oke ya, jangan dibawa perasaan. Nah, 3 ini aja. Kenali teman kalian, kemudian tolong menolong, kemudian saling menasihati. Kalau kalian mengenali teman kalian bahwa ini gesturnya kayaknya ada masalah, kenapa itu juga? Ada masalahnya kapan? Iya, kayaknya ada masalah keluarganya. Pada saat kita rapat organisasi, kemudian si Uga ini tidak bagus kinerjanya, kita tidak langsung menghakimi Uga. Kenapa? Karena kita sudah paham kondisinya. Bahwa iya tahu Uga tidak maksimal kinerjanya, karena kayaknya ada masalahnya A, B, C, D. Kita tidak langsung menjudge, menjelekkan. Kenapa ini Uga jelek sekali kinerjanya? Kenapa ini Uga kejeli-jeli sekali? Sebelum kita mengeluarkan statement itu, memikirkan statement itu, kita sudah paham. Karena konsep taruh, sudah kenal. Iya, ada masalahnya. Jadi makanya Uga menurun kinerjanya. Itu. Habis nih kapan? Nah, ini kertas yang kedua yang saya minta. Silakan tuliskan mati nih. Apa tadi? Tunggu lah, saya cek dulu Pak. Oh ya nih. Tuliskan 1 orang yang akan kalian dukung minggu ini. Dan 1 hal positif untuk diri sendiri. Jadi tuliskan 1 nama orang yang akan kalian dukung minggu ini. Di minggu ini. 1 minggu ke depan. Yang akan kalian dukung. Kemudian tuliskan 1 hal positif untuk diri kalian sendiri. Terserah mau apa. Misal mau bilang, kau itu pintar sekali kok. Jangan kau pernah merasa insecure dengan fisikmu dan kecerdasanmu. Itu boleh. Itu untuk diri sendiri. Jadi silahkan tuliskan 1 hal positif ya untuk diri sendiri. Kemudian coba foto dulu 2-3 kali nah. Sembarang mau, yang penting ada nggak dapat angle-nya. Nah, itu aja kalian tulis, nanti dikumpulkan aja ke panitia ya. Masih ada? Habis nih. Oh iya, terima kasih. Sebenarnya saya masih ada materi setelahnya, tapi kalau masih cukup waktu tadi saya mau bagikan tentang growth mindset dan fixed mindset. Itu bagus banget untuk pengelolaan pikiran. Tapi nantilah, kalau misalkan kita ada waktu, kita bisa berjumpa lagi. Ya, kemudian saya kira cukup ya teman-teman. Kalau misalkan ada salah, saya minta maaf. Sebelumnya saya juga minta maaf ke panitia, agak lewat 20 menit ya. Makasih teman-teman, makasih ya semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.